Halo kawan Brin, pernah mendengar kata stunting? Apa sih stunting itu? Stunting atau istilah umumnya kerdil adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan yang menyebabkan tubuhnya lebih pendek dibanding dengan anak-anak sebayanya. Tinggi anak lebih dari -2 di bawah standar kurva pertumbuhan dapat digolongkan sebagai stunting. Kondisi ini terjadi pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti asupan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi usia 6-24 bulan, pola asuh terhadap balita, sarana air bersih, dan sanitasi. Stunting dapat menghambat perkembangan motorik dan kognitif. Terjadinya gangguan metabolik pada saat dewasa yang menimbulkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung. Adapun dampak stunting terhadap bidang kesehatan dan ekonomi adalah akibat terjadinya penurunan kognitif anak. Dapat meningkatkan kerentanan penyakit pada masa anak dan dewasa yang akhirnya akan menurunkan produktivitas bangsa. Tahukah kawan Brin bahwa prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2% pada tahun 2013 dan 30,8% pada tahun 2018? Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan kasus stunting tertinggi di dunia. Brin mendukung pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan dan penurunan stunting. Pencegahan stunting dapat dilakukan. Caranya dengan 2 cara ini nih kawan Brin. Yang pertama, intervensi spesifik, di mana pencegahan dilakukan langsung pada penyebab stunting tersebut, seperti pemberian asupan makanan, pencegahan infeksi, peningkatan status gizi, pencegahan penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, intervensi sensitif, di mana pencegahan dilakukan melalui kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan, seperti penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta peningkatan terhadap akses pangan bergizi. Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna melalui program inovasi pangan lokal yang bergizi telah melakukan riset aplikasi micronutrient premix pada makanan pendamping air susu ibu (MPASI) dan efektivitasnya untuk pencegahan balita stunting di Kabupaten Subang. Riset ini merupakan bagian dari kegiatan prioritas riset nasional revitalisasi ketahanan pangan dan gizi untuk pencegahan stunting. Riset yang dilakukan oleh Dr. Ainia Herminiati bersama timnya merupakan salah satu pencegahan stunting melalui intervensi spesifik, di mana produk hasil riset tersebut ditujukan untuk mencukupi kebutuhan asupan gizi pada bayi usia 6-24 bulan. Dr. Ainia dan timnya berhasil mengembangkan produk yang dapat dikonsumsi balita, di antaranya puding dan bubur bayi instan sebagai makanan pendamping air susu ibu (MPASI) untuk bayi berusia 6-24 bulan sebagai makanan pendamping untuk kebutuhan gizi balita. Produk tersebut diberi merek Pro Babies. Pro Babies merupakan inovasi pangan lokal dari bahan dasar tepung mokaf dengan bahan penunjang susu skim dan tepung tempe difortifikasi oleh micronutrient premix, V, Zn, vitamin B1, vitamin B2, asam folat, dan diperkaya dengan inulin. Sebelum diberikan pada bayi usia 6-24 bulan, produk ini telah dilakukan uji efektivitas pada tikus percobaan dalam kondisi kekurangan protein dan kekurangan energi protein. Fortifikasi dengan micronutrient premix pada produk Pro Babies diharapkan dapat berperan dalam pencegahan bayi stunting. Kehadiran produk MPASI Pro Babies merupakan kontribusi Brin terhadap program pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja peran Brin tidak akan berhenti di sini. Melalui program riset yang terintegrasi dengan program-program prioritas pemerintah, Brin berharap dapat lebih berperan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini.